Sekali lagi teman-teman, 11 IPA silahkan untuk on cam ya. Oke. Saya akan pimpin doa, mohon izin saya akan pimpin secara Katolik ya. Rekan-rekan yang lain bisa mengikutinya dengan cara masing-masing ya tentunya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada hari ini, sehingga oleh karena campur tangan-Mu, oleh karena kuasa-Mu, niat baik kami untuk mengembangkan pembelajaran dengan semangat merdeka belajar dapat kami wujudkan pada pagi hari ini, dengan kami belajar melalui orang-orang yang berniat baik di seputaran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di ruangan ini, ditemani dengan narasumber Ibu Christine Novita Dewi, beserta kami semuanya. Semoga apa yang kami dapat pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kami, menjadi sumber inspirasi dan sumber segala preventif yang harus kami siapkan untuk masa depan kami. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan, Guru dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sepenuhnya Ibu Novita, Ibu mohon maaf, Ibu siapa yang satunya? Pak Fatwa siapa? Nana, Bapak. Bu Nana, Ibu Nana, selamat pagi. Ibu, salam kenal. Iya. Oke, Monggo, baik. Bu Nana, silahkan. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Cahyo dan selamat pagi teman-teman di SMA Putra Nirmala Cirebon, Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Novita. Selamat pagi Ibu yang jadi narasumber kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman masuk kepada materi. Nah, saya mau putar video dulu, video tentang akuntansi UKDW. Jadi model pembelajaran di akuntansi UKDW itu seperti apa sih ya? Jadi biar teman-teman memiliki gambaran gitu ya tentang akuntansi UKDW. Saya izin share screen ya teman-teman. Mari, silakan. Sudah muncul di layar ya untuk video kami. Silakan selamat menikmati dan menonton video profil Prodi Akuntansi UKDW. Kabar baik datang untuk Indonesia. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia Timur dan Pasifik oleh majalah Global Market. Keren ya Bu Sri Mulyani. Jadi pengen belajar keuangan. Gimana ya rasanya kuliah akuntansi? Selamat datang di Prodi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Prodi Akuntansi UKDW berfokus pada penelitian sesuai dengan peminatan studi yang ditawarkan. Prodi Akuntansi mempunyai 3 konsentrasi, diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, dan pengauditan. Selain perkuliahan dilakukan di dalam kelas, Prodi Akuntansi juga melakukan kunjungan studi ke perusahaan yang bekerja sama dengan UKDW dan tentunya didukung oleh dosen-dosen yang profesional. Mahasiswa akuntansi juga difasilitasi untuk dapat mengambil kursus sertifikasi yaitu brevet pajak yang nantinya bisa digunakan di dunia pekerjaan. Didukung dengan berbagai fasilitas dan lingkungan kampus yang nyaman sehingga mampu menghasilkan generasi yang profesional dan mandiri. Hei, jangan ngelamun aja. Yuk, wujudkan mimpimu di akuntansi UKDW. Nah, jadi begitu teman-teman, akuntansi UKDW nanti akan lebih dijelaskan lebih detail oleh Ibu Novita ya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman setelah Ibu Novita selesai memaparkan materi, teman-teman silakan yang mau bertanya aktif ya, bisa langsung raise hand ataupun mungkin melalui kolom chat boleh. Nanti bagi teman-teman yang aktif bertanya, di hari ini kita dari UKDW memberikan gift spesial
Untuk teman-teman nanti akan dikirimkan langsung dari UKDW ke rumah teman-teman semuanya. Begitu teman-teman, dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Ibu Novita. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nana. Terima kasih, izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Moga-moga lancar ini. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, Siap. iya. Oke. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu dari SMA Putri Nirmala Cirebon yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk admisi UKDW yang memberikan kesempatan untuk Prodi Akuntansi untuk menyampaikan tentang profesi akuntan di masa yang akan datang, di masa depan. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman ya, teman-teman aja biar saya tetap muda gitu ya, walaupun saya udah tua. Kalau teman kan kayaknya sepantar gitu ya. Teman-teman dari SMA Putra Nirmala Cirebon, sehat selalu, tetap semangat ya pagi hari ini, dan semoga pagi hari ini bisa mendapatkan banyak pencerahan dan kebaruan gitu ya, kebaruan informasi yang baru terkait dengan akuntansi. Nah ini semoga tidak terkejut gitu bahwa pergeserannya, shiftingnya itu sangat cepat. Jadi mungkin juga dari paparan singkat, saya cuma diberi waktu sangat singkat, nanti juga dengan tanya jawab, saya berharap tanya jawabnya jauh lebih banyak karena kita bisa menggali banyak hal di sana. Nah ini nanti menjadi bekal buat SMA Putra Nirmala untuk juga memperbaharui gitu ya, memperbaharui materi-materi untuk mempersiapkan murid-murid ini untuk kedepannya, sehingga tidak ada gap yang semakin senjang gitu ya, gap yang semakin lebar untuk yang ke depan gitu ya. Baik, saya mengambil profesi akuntan di masa depan karena ini hal yang paling penting. Jangankan SMA gitu ya, teman-teman SMA gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkuliah ini, yang berkuliah akuntansi ini, itu pun masih banyak yang buta begitu, apa yang meraba-raba gitu, apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang, sehingga kami para dosen di UKDW ini, di Prodi Akuntansi UKDW ini, kami memang harus bekerja keras untuk merubah. Jadi merubah flexibility. Jadi kami menyebutnya itu dynamic flexibility-nya tuh tinggi gitu ya. Jadi bukan mencetak lulusan yang siap kerja, itu bukan begitu lagi sekarang. Jadi slogan kami di Prodi Akuntansi bukan mencetak lulusan siap kerja, tetapi mencetak pembelajar-pembelajar cepat gitu. Karena shifting itu sangat cepat gitu. Jadi lulusan siap kerja itu padat gitu ya, jadi nggak fleksibel menurut kami. Jadi kami inginnya lulusannya tuh punya dynamic flexibility yang tinggi ya, high gitu ya. Nah itu yang kami lakukan di Prodi Akuntansi ini. Baik, ini sedikit sebentar tentang visi dari Prodi Akuntansi. Ini adalah menjadi program studi yang inovatif dan bermutu, lalu menghasilkan tenaga profesional mandiri. Nah, ini kemudian yang berintegritas dan berdaya saing di dunia pluralistik berdasarkan kasih. Slogan kami adalah profesional, mandiri, terpercaya, trusted, dan integrated. Jadi berintegritas. Karena kami juga berafiliasi, nanti di belakang akan saya jelaskan, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di salah satu kelompok studi. Jadi kami punya 4 kelompok studi yang menarik sekali nih untuk teman-teman SMA kalau masuk ke UKDW misalnya bergabung di sana. Itu. Lalu kemudian visinya ada beberapa ya, ini menyelenggarakan tadi profesional itu mandiri, kemudian mandiri itu lulus tidak ada yang tidak bekerja. Maksud kami begitu. Jadi kalau bisa kita tidak menengadahkan tangan, tapi kita memberi. Gitu. Itu intinya ya, mandiri itu begitu. Jadi kita bisa berdiri di kaki sendiri, lalu kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, buat masyarakat. Itu mandiri. Lalu berintegritas itu utama. Karena ini kami juga sedang membranding, bukan membranding lagi ya, tapi
konsisten dan berkomitmen gitu ya untuk membangun lingkungan pendidikan dan lulusan-lulusan yang berintegritas gitu ya. Jadi bulan ini kalau tidak bulan depan kami ber-MOU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menandatangani fakta integritas. Jadi lulusan-lulusannya itu trusted gitu, terpercaya untuk masalah integritas, lalu berkarakter kuat, lalu punya critical thinking, berkapasitas pikir, dan berkompetensi ya di bidang akuntansi dan bisnis gitu. Lalu kemudian riset ini yang utama gitu. Indonesia di majalah Tempo itu Indonesia menjadi negara yang sangat terbelakang risetnya. Nah, ini menjadi concern kami, dan di tahun ini kami melakukan dua kegiatan yang cukup besar gitu ya, call for paper dan auditing competition itu tingkat nasional yang kami raise up tentang riset di bidang akuntansi dan bisnis dengan penerapan teknologi informasi. Jadi ini menarik untuk diikuti juga oleh teman-teman yang concern atau ingin melakukan riset dan lomba-lomba yang lain gitu ya. Lalu kemudian pengabdian masyarakat, kemudian sistem tata kelola yang baik gitu. Lalu kemudian menghidupi nilai-nilai kedutawacanaan. Nah, ini saya kalau yang nomor 5 ini rasanya begini, ini bukan promosi, bukan juga menjual sesuatu produk, tetapi setelah saya melihat dari univ-univ yang lain di Indonesia ya, ini seriously ini, hanya UKDW yang memiliki 4 nilai yang itu sangat luar biasa kalau bisa dihidupi untuk membangun manusia itu menjadi manusia yang utuh. Gitu ya. Jadi 4 nilai itu nilai kedutawacanaan itu obedience to God, itu menghormati Tuhan gitu ya. Kemudian striving to excellence gitu, for excellence. Jadi do the best. Gitu. Kita tidak akan membiasakan diri mahasiswa itu untuk melakukan sesuatu kalau mengeluarkan dari tangan kita itu yang tidak terbaik itu enggak ada gitu. Jadi kita membuat atmosfer itu bagus-bagusan gitu. Kalau enggak bagus itu enggak level gitu. Kalau hanya sekedarnya aja itu enggak bisa kita ngelakuin sekedarnya aja gitu. Lalu kemudian serving to the world, melayani dunia. Jadi nanti lulusan-lulusan itu tidak hanya sempit di Indonesia, maunya begitu ya, maunya begitu. Tapi semuanya bisa tersebar kemana saja. Tidak hanya di Jogja, tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tapi di mana saja. Kita menjadi duta-dutanya Tuhan gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu nilainya itu luar biasa. Nah ini memang sulit untuk dihidupi, tetapi saya rasa kita punya modal yang luar biasa gitu ya. Nah saya mulai masuk ini ke accountingnya gitu ya. Ini bikin sebel banyak profesi akuntansi yang harus berubah gitu. Accounting historian. Jadi kalau saya bilang sama beberapa dosen kepada beberapa dosen di UKDW begitu, kita mesti berubah untuk mengajar anak-anak itu menjadi historian. Ya, seseorang kalian dari kamus ya, seseorang yang mempelajari dan menulis luas lingkup akuntansi yang hanya telah ada atau dibahas di masa lalu. Nah, ini yang kami pelajari dulu. Gitu. Jadi ada accounting principle itu AP, lalu kemudian ada intermediate itu akuntansi menengah, dan ada advanced accounting itu akuntansi lanjutan. Nah itu harus shifting. Kenapa? Karena kalau kita hanya belajar itu, gitu ya, itu kita akan menjadi accounting historian. Jadi menjurnal, kemudian membuat preparing, menyusun laporan keuangan, kemudian debit kredit, kemudian itu balance atau tidak balance, itu historian.
Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan betul. Kalau kita tidak berubah, maka kita mempersiapkan lulusan-lulusan itu yang akan tidak berguna di masa yang akan datang. Itu maksudnya. Karena tidak mempunyai daya saing. Gitu. Karena yang dipelajari historian. Nanti saya ada video satu yang itu sudah hampir dilakukan di kantor-kantor akuntan publik gitu ya. Ini salah satunya. Lalu kemudian nanti diperbankan bagaimana begitu. Apa yang kita hadapi begitu ya. Nah, ini accounting historian yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita melihat ini ada apa namanya seperti bukit gitu ya yang naik gitu ya. Nah, ini kita melihat ini dari awal mulanya. Kalau sekarang sudah ada di Society 5.0, 5.0 ya, atau apa namanya 4.0 Revolution Industry gitu. Lalu kemudian kita melihat dari awalnya bahwa society pertamanya dari 1.0 di mana orang itu berburu dan meramu gitu ya, hunting and gathering. Lalu kemudian bergerak lagi hanya berburu dan gathering. Lalu kemudian society 2.0 mulai bercocok tanam, agriculture dikembangkan, kemudian kemungkinan-kemungkinan varietas baru dikembangkan, gitu ya, society 2.0. Lalu disitulah sedikit gitu ya, sedikit light industry, industrial revolution-nya di situ. Pertama kali mulai ada, kita lalu mengenal kapitalisme gitu ya, kapitalisme. Nah, itu yang kita pelajari gitu ya. Lalu kemudian revolusi industri yang kedua itu masuk di dalam periode society 3.0. Itu mulai bergerak dari agriculture ke industrial. Gitu. Nah, ini sudah mulai menggunakan chemical atau barang kimia dan industri-industri yang berat. Begitu. Nah, ini yang second ya, industrial revolution-nya. Nah, mulai bergerak lagi masuk di dalam komputer internet. Itu waktu dulu kalau zaman saya pernah ngalamin internet itu yang masih pakai disket gitu ya. Masih pakai disket, susah banget program-program gitu ya. Lalu kemudian ada internet gitu. Pertama kali itu saya masih mengalami, berarti saya sudah termasuk umurnya tua gitu ya Pak Cahyo ya. Kelihatan banget saya ngalamin disket kecil-kecil itu gitu waktu SMA itu ya. Lalu inilah masuk industrial revolution yang ketiga gitu. Ini masuk revolusi industri yang ketiga. Nah, sekarang kita berada di revolusi industri 4.0 menuju ke society 5.0. Nah, ini menjadi tantangan. Begitu ya, menjadi tantangan di mana yang menguasai itu adalah transformasi digital, kemudian ada Internet of Things gitu ya kan, kemudian artificial intelligence, kemudian kita mengenal blockchain. Jadi akuntansi ke depan itu tidak lagi akuntansi yang clerical gitu. Bahkan general ledger-nya, GL-nya, buku besarnya, itu sudah kita mau mengenal blockchain. Gitu. Nah, nanti kalau mau bicara ini, saya waktunya cuma sedikit, mohon maaf ya Pak Cahyo. Nanti kalau membutuhkan diskusi lebih, saya welcome, available gitu. Nanti bisa di-arrange waktu lagi khusus dengan teman-teman dan bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa mungkin yang nanti akan bisa langsung bercerita, itu tidak apa-apa. Jadi saya cuma introduction secara general gitu ya. Nah, ini society 4.0 ini semuanya baseline-nya adalah data. Ini bergerak. Bergerak mengapa? Ketika dulu kita mengenal aset, itu adalah berwujud. Gitu. Yang kita pelajari, saya nggak tahu ya kalau di SMA, rasanya masih. Yang kita pelajari itu masih PPE. PPE itu Property, Plant, and Equipment as an asset. Gitu ya, sebagai aset. Gitu ya. Itu masih kita pelajari. Tetapi sekarang berubah.
Ya, 2019 saya submit karena saya punya CPA, public accountant. Saya ada pertemuan besar ASEAN di Bali. Pada waktu 2019 itu belum pandemi, mereka declare gitu ya, seluruh dari negara-negara ASEAN datang ke sana, lalu mereka declare, yang dideclare adalah asset is no longer physical anymore. Apakah itu? Gitu ya. Itu yang masuk di dalam aset yang harus diperhitungkan di accounting itu adalah talents loh. Talents kita punya apa? Ya, lalu kemudian seluruhnya yang nggak kelihatan. Nah, yang the most important things-nya itu adalah data. Makanya nanti kalau misalnya masuk di akuntansi, kita akan kenal data analytics. Nanti saya punya beberapa cerita bagaimana teman-teman saya itu tidak didepak dari pekerjaannya. Karena bosnya itu kebutuhannya, kamu bisa data analytics nggak? Padahal dia programmer, ya nggak bisa Pak. Ya sudah saya cari yang lain aja. Pindah dari Jakarta multinational company, pindah ke Jogja di local company, stres. Makanya kalau kita sudah terbiasa untuk dynamic flexibility-nya tinggi, itu kita nggak ada masalah. Cepat, pembelajar yang cepat. Begitu. Nah, kami di Prodi Akuntansi mendorong untuk itu dan memang lelah gitu ya, karena kegiatannya terus-terusan. Karena 4 kelompok studi tadi. Nah, inilah yang tadi saya katakan ada transformasi digital yang mesti aware gitu ya. Mahasiswa, siswa kita SMA ini mesti aware. Jangan dihindari, harus dipelajari begitu ya. Nanti kemudian saya akan memberi video nanti tentang AI gitu. Hampir semua industri sudah menggunakan AI, artificial intelligence. Makanya saya mengatakan jangan berharap fungsi-fungsi clerical itu kemudian ada ketika kalian lulus. Ya, dengan adanya karbon ini, emisi karbon ini yang sekarang di G20 itu pertemuan delegasi negara 20 ini ya, kita presidensi ya Indonesia tahun ini, jadi nanti bulan November ada di Bali, itu mereka akan menandatangani terkait dengan karbon ini tadi, emisi-emisi. Nah, ini accounting berubah luar biasa. Jadi berubah luar biasa. Nah, tapi jangan takut, anak-anak muda itu kan anak-anak yang dynamic flexibility-nya tinggi gitu ya. Belajarnya lebih bisa multitasking. Nah, itu yang tadi saya katakan. Nah, ini profesi akuntan lama itu berbasis non ICT gitu ya. Yang information teknologinya itu nggak ada gitu dulu itu ya. Sebentar lagi tumbang. Nah, ini dikatakan shifted. Bergesernya nggak pakai ini shift, itu maksudnya bergeser bukan geser satu enggak, cepet ini zret gitu. Kayak kalau kita nonton Fast and Furious gitu ya, Fast and Furious itu kan mobilnya muter gitu, tapi dia seret, gesernya tuh langsung seret gitu. Nah, itu begitu juga, nggak ada awalan, semuanya begitu. Makanya punya fleksibilitas tinggi itu rasanya menjadi modal paling utama untuk teman-teman di masa sekarang ini untuk menghadapi masa depan. Akuntansi keuangan shifted. Akuntansi manajemen shifted. Auditing shifted. Geser semua. Nanti kalau di akuntansi keuangan itu nanti akan muncul satu, bagaimana kita menghitung akuntansi carbon accounting yang implikasinya nanti carbon tax. Nah, itu kami adakan mata kuliah itu di UKDW gitu ya. Kami adakan itu. Jadi ini berubah. Bu, itu gimana karbon? Wah, itu menarik. Nggak ada bayangan. Gitu ya. Nah, ini dunia Bu Mari Pangestu kemarin menandatangani untuk semua perusahaan itu sudah mulai menghitung karbonnya. Gitu. Jadi ini nggak akan lama dan cepat sekali berganti. Makanya kita mesti berubah, jangan jadi historian accounting, gitu ya, non ICT. Lalu kemudian, nah ini ya accounting historian dan kemudian tidak langsung terat gitu ya. Accountant yang ber-ICT. Yes,
Karena di sanalah kemudian social intervention masuk, ada social pressure-nya, ada social intelligence, kecerdasan sosial juga dibutuhkan, gitu ya. Kemudian infiltrasinya juga ini perlu diperhatikan, gitu ya. Ini dalam rangka sustainability of accounting profession. Karena itu ada artikel-artikel yang the dark, gitu ya, of accounting profession, jalan-jalan gelap profesi akuntansi itu apakah bagaimana, gitu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, gitu ya. Nah, ini kemudian kesimpulannya adalah seorang akuntan harus berdeep learning. Apa sih berdeep learning itu? Berdeep learning itu kita mulai dekat dengan machine learning, gitu. Jadi bagaimana menggunakan teknologi itu. Artificial intelligence itu providing data. Nah, yang harus dilakukan itu adalah emphasize-nya atau penekanannya ada pada bagaimana seseorang itu mempunyai critical thinking. Kenapa demikian? Karena itulah yang dibutuhkan ketika kita menghadapi data yang disediakan oleh AI. Nanti ada di satu kantor akuntan publik itu di KPMG Big Four, gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan untuk bisa bekerja di sana, itu nanti juga akan menghadapi, mereka punya artificial intelligence-nya namanya Clara. Sebenarnya AI ini udah lama ya. Kalau kita nonton Iron Man itu Jarvis. Jarvis itu AI, gitu ya. Tony Stark itu apa kan? Jarvis, can you provide? Ini saya bisa terbang, tenaga saya dengan sekian ini ketinggian berapa? Kalau saya itu apakah saya bisa ngejar musuh saya? Itu semua disajikan oleh Jarvis. Begini, kemungkinannya begini. Kalau kamu habis, kita menggunakan tenaga cadangan. Tenaga cadangan ini tetapi kamu harus bisa sampai hanya berapa menit. Kalau enggak kamu kebakar. Bla bla bla. Semua komplit. Nah, itu yang dilakukan sekarang di semua profesi. Jadi kalau teman-teman mempersiapkan diri hanya sebagai clerical, maka tidak akan bisa punya daya saing. Nah, mahasiswa banyak yang bertanya, Bu, jangan-jangan nanti kita nggak punya lapangan kerja. Punya. Kalau kita perhatikan Tony dan Jarvis, itu apa yang dilakukan? Jarvis itu providing data. Tony yang memutuskan. Tony yang menganalisis, lalu kemudian memutuskan. Nah, kemampuan itulah yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk di masa depan. Gitu. Jadi kalau sekolah itu kemudian hanya mengajarkan menghafal, itu kemudian tidak mempersiapkan mahasiswa atau siswanya itu untuk bisa survive in the future. Jadi sekarang di Prodi kita sedang mendorong untuk project based learning. Jadi nggak ada lagi yang bla 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 kemudian mencatat, menghafal ujian. Tapi project dari awal. Bikin project ini. Kalian bisa submit jurnal A. Nggak bisa submit jurnal, nah itu mereka proses terus. Lalu kemudian case. Terus projectnya terakhir apa? Bikin satu yang bisa kalian bikin apa. Nah itu yang dilakukan. Karena itu kemudian mengungkit critical thinking-nya seseorang anak, gitu ya. Nah itu akan terjadi bisa itu karena biasa. Jadi kalau kita bisa itu karena biasa. Nah ini cepat saja nih karena udah waktunya. Social dynamic theory, nanti ada ini dukungan teorinya ya, karena kita dari ranah akademik maka kita mesti didukung, gitu ya. Lalu kemudian mampu berdeep learning dan artificial intelligence serta mempertimbangkan kekuatan sumber daya dan teknologi politis. Ini Theory of Empire dari Pomper 2005. Nah ini yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Tapi jangan khawatir. Selama kita terbuka untuk perubahan dan kita belajar, gitu ya, jangan resisten. Itu saya pikir anak-anak muda sekarang cepat kok. Cepat, asal udah dikasih tahu. Ini loh yang di depan akan menghadapi begini. Kebutuhannya adalah kita mempersiapkan ini, gitu ya. Itu cepat sekali.
Nah ini tentang perbankan Pak Cahyo. Ini bisa dibaca nanti di CNBC Indonesia gitu. Ini 2001 akhir Bu Sri Mulyani sampaikan. Karena generasi muda terbiasa dengan digital, mungkin bank dengan teller akan shrinking, mengecil, menciut, bahkan kiamat nggak akan ada lagi teller. Jadi makanya saya mengatakan hati-hati yang punya cita-cita untuk bekerja di bank. Gitu ya, karena ketika nanti lulus, tempat-tempatnya tuh spesifik. Semua diganti. Jadi ATM dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan, begitu Kutai, ibu kota negara itu nanti mulai dioperasikan, itu semua kita tidak lagi menggunakan ATM. Karena apa? Ada konsekuensi energi. Jadi kita ini kan sekarang sedang dituntut untuk mengecilkan atau efisien di karbon. Nah, ATM itu 24 jam menggunakan listrik. Gitu. Jadi ini nanti semua akan dihabiskan. Berapa puluh ribu, bahkan mungkin juta ya di Indonesia mesin-mesin ATM. Itu tergantikan. Menggunakan apa? Barcode at the end. Gitu. Ini update perbankan. Ya, jadi kalau nanti punya kesempatan datang ke Kutai gitu ya, itu futuristik ibu kota. Ibu kota. Jadi udah mulai nggak transportasinya juga mulai tidak ada sopir gitu. Jadi ini hati-hati nih. Gojek, Grab itu besok cari kerjaan gimana karena mobil-mobil yang tanpa sopir itu mulai akan dikembangkan gitu. Nah ini makanya saya mengatakan jangan berpikir untuk bekerja di tempat kerjaan yang sekarang ini ada. Karena itu bergerak begitu cepat. Nah ini jadi yang di CNBC ini kiamat teller bank di depan mata. Dan itu cepat karena regulated ya. Kalau bank itu kan jelas regulasinya. Jadi cepat sekali. Cepat sekali ini. Mereka akan segera dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi mining terkait dengan energi mineral itu juga cepat. Lalu kemudian perbankan itu juga cepat. Nah ini Bill Gates yang bilang, banking is necessary but banks are not. Apa maksudnya? Kegiatan perbankan itu memang dibutuhkan, tapi bank-bank bangunan hilang semua. Kita bergerak ke fintech, financial technology. Ya kalau kemarin masih ada regulasi yang belum bagus tentang pinjol dan lain-lain, semua akan regulated. Gitu. Jadi bangunan itu banks are not. Perbankannya itu yang akan. Aktivitas perbankannya itu yang akan ada. Tapi bangunan, tadi kan sudah dikatakan ATM, clerical, teller, CS itu enggak kepake lagi. Semuanya machine learning. Semuanya menggunakan deep learning. Berarti ini ada banyak sekali profesi yang akan hilang in the future. Iya. Nah itu yang kita mesti siapkan. Apa yang teman-teman mesti punyai itu tadi ya di menghadapi ini. Jadi lebih baik kita tahu ini kan kayak general check up ya Pak Cahyo. General check up itu nanti tahu apa kemudian kita ini harus makan sehat, harus begini olahraga. Nah ini kita melakukan ini gitu ya. Mumpung ini waktunya masih panjang dan masih bisa persiapan. Nah ini ada beberapa saya saya sajikan ini dari Ikatan Akuntan Indonesia begitu. Jadi kemungkinan ke depan untuk profesi-profesi accounting itu masih banyak sekali dan relate gitu ya, relevan gitu. Kita itu masih punya kesempatan yang luar biasa gitu di profesi ini. Pertama, karena apa? Payungnya itu kita standar. Payung akuntan itu standar. Gitu. Jadi kalau kita masuk itu ujian sertifikasi akuntan profesional atau chartered accountant, itu kita pemegang hold itu ya, CA, itu kita bisa melamar pekerjaan di negara-negara ASEAN mana saja yang akuntansi gitu. Jadi standar, jadi payungnya itu ada. Ikatan Akuntan Indonesia itu kuat dan itu seluruh dunia. Kita punya standarnya, dewan standarnya itu ada.
Itu yang membuat mengapa akuntansi itu menjadi punya posisi tawar yang tinggi. Gitu. Kalau dengan catatan, kalau kita update itu ya, jadi sertifikasi kita menjadi holder di situ. Kita pemegang sertifikasi itu. Lalu kemudian syariah, nah ini booming. Nah ini kalau saya boleh jujur, UKD belum ada ini syariah ini. Kami baru mau mulai. Saya baru menghubungi teman saya dari Trisakti, itu ada salah satu dosen yang kemarin saya minta untuk jadi part time di mengajar khususnya akuntansi syariah dan beliau sudah bersedia itu dari Universitas Trisakti Jakarta gitu ya. Karena kenapa? Karena ini penting dan ini akuntansi syariah ini cukup menjanjikan untuk ke depan. Jadi paling tidak meskipun teman-teman dari UKDW ini sulit gitu ya untuk mengingat-ingat bahasanya itu sulit sekali itu kan. Syariah itu sangat sulit sekali karena kan sangat muslim gitu ya ini, tetapi ini penting. Dan ini masih sedikit yang bekerja di sini. Karena apa? Indonesia itu muslim-muslim. Gitu. Dan bank-bank syariah pasti diminati. Hal-hal yang konsepnya itu syariah itu menjadi diminati. Nah, itulah mengapa ini menjadi penting. Lalu kemudian ini keuangan ini sebenarnya ujian sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan ini juga ada sertifikasinya. Itu kemudian nanti saya lihat satu-satu. Ini bisa nanti dilihat di sini. Nah, ini pathway-nya itu kalau pathway-nya akuntansi itu jelas ya. Yang membuat kita harus confidence itu di situ. Akuntansi itu jelas pathway-nya, jalurnya itu jelas. Itu ya, jadi ada level dasar, certificate in accounting, finance and business gitu ya. Lalu kemudian level profesional, kemudian advance, kemudian pengalaman kerja, CA Indonesia, register negara akuntan. Nah, itu sudah kita pasti. Itu pasti nggak mungkin nganggur ya, saya garanti ini kalau ini. Karena saya juga holder CPA, saya tahu, saya praktisi 9 tahun sebelum jadi dosen. Praktisi auditor, saya auditor. Nah itu jadi saya tahu apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan kalau mahasiswa itu memenuhi kualifikasi bukan lagi cari pekerjaan, dicari oleh pekerjaan. Itu yang saya mau bilang. Jadi karena ini pathway-nya udah jelas ya. Jadi ini Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu ini ada beberapa ujian-ujiannya, keahlian profesional dan segala macamnya. Jadi ini menurut saya patut untuk dipertimbangkan gitu ya. Untuk CA, ini Chartered Accountant. Lalu kemudian ini syariah ini juga bisa dipilih gitu ya atau refresh untuk bisa juga gitu ya. Lalu ini beberapa levelnya bisa dilihat. Untuk lebih lengkapnya bisa masuk di webnya Ikatan Akuntan Indonesia, itu semuanya disajikan di sana secara lengkap gitu ya. Jadi saya ini agak cepat saja gitu. Ini ujian sertifikasi PSAK juga gitu ya. Jadi sekarang yang kenapa Kampus Merdeka itu Mas Menteri itu mempost gitu ya. Karena ada gap. Gapnya tuh besar sekali antara dunia akademisi dengan praktisi. Jadi kenapa ini menjadi diharuskan oleh Mas Menteri itu karena lulusan yang IP-nya 4, cum laude 3,5 tahun nggak bisa kerja. Gitu. Makanya kemudian 3 semester di kampus, 2 semester keluar, jungkir balik di luar. Dengan apa? Praktisi. Bahkan disarankan dosen-dosen yang praktisi itu sangat dibutuhkan dibandingkan dosen yang sekolah. Ini bergerakan ini. Jadi kalau dulu itu dosennya kan S1, S2, S3 gitu ya. Sekarang enggak. Kalau dia praktisi, wah itu justru ayo udah sini ngajar. Gitu. Karena apa? Dia bisa memberikan kepada mahasiswa praktisi itu gimana di dunia praktek, lalu dunia akademisi teori bagaimana, digabungkan, memperkecil gap. Ya itu tujuannya Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu. Makanya kemudian sertifikasi ini menjadi
booming gitu ya, utama itu karena ini sebenarnya memperkecil gap antara teori dengan praktek. Gitu ya, ujian sertifikasi. Nah, ini ada beberapa juga, ini baru yang ini saya belum ada ya. Certified Government Accounting Association ini tata kelola ya, governance gitu ya. Itu tata kelola pemerintahan, ini pemerintahan juga, tata kelola pemerintahan tahu sendiri kalau tata kelolanya tuh jelek gitu ya, dari dulu tidak akrual gitu, cash basis, terus kemudian berubah menjadi semi accrual, nah baru beberapa tahun ini menjadi fully adopted accrual gitu. Jadi ini menjadi karena aset terbesar itu adalah milik negara gitu ya. Ini menjadi fokus juga untuk akuntansi pemerintahan, sertifikasi di sini. Nah, ini bagus juga untuk diambil. Nah, ini tadi ya, jadi beberapa contohnya ini. Oh, ini saya. Nah, ini ada beberapa. Nah, untuk memperkecil gap itu kami di UKD punya 4 kelompok studi. Kelompok studi pajak, ini berafiliasi dengan DJP, Ditjen Pajak. Wah, kami menang beberapa kali nih tax centernya gitu ya. Lalu kemudian kami punya tax center yang sering menjadi tempat untuk studi banding dari univ-univ, ini menang lomba. Ini kelompok studi pajak. Lalu kelompok studi audit kami berafiliasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa ICW dan yang lain-lain, dan kemudian kantor-kantor akuntan publik. Lalu kemudian KSASP ini paling baru, kelompok studi akuntansi keuangan dan akuntansi sektor publik. Nah, kalau di kelompok studi akuntansi keuangan kami sedang menjajaki untuk bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kalau di KS akuntansi sektor publik ini kami mendampingi UMKM dan kemudian beberapa lembaga-lembaga keagamaan, karena sektor publik ini menggunakan standar akuntansi yang berbeda, bukan seperti akuntansi keuangan umum. Jadi kami menggunakan istilahnya ISAK 35. Nah, itu berbeda. Makanya kami mendampingi mereka karena itu berorientasi non laba. Nah, ini nggak diajarkan juga di menjadi kurikulumnya akuntansi, itu tidak diajarkan organisasi non laba ini. Tetapi makanya kami menarik di kelompok studi supaya anak-anak tetap yang punya keinginan untuk mendalami sektor publik menjadi updated, punya informasi yang terupdate gitu ya. Nah, ini yang saya selalu quote dari Albert Einstein. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Jadi ini yang disebut critical thinking yang diperlukan. Jadi nggak mempelajari itu. Saya minta satu, coba ya kalau bisa, saya nggak tahu nih apakah saya bisa share videonya. Saya ngambilnya dari YouTube gitu. Tunggu sebentar, tadi sudah saya siapkan. Sebentar ini. Moga-moga. Tapi nggak tahu suaranya bisa muncul apa enggak ya. Ini salah satu apa yang dilakukan di salah satu kantor akuntan publik Big Four gitu yang berafiliasi di UK, London. Tapi di Jakarta kita ada KPMG, ini termasuk 4 besar di Indonesia. KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, dan Ernst & Young. Beberapa mahasiswa lulusan prodi akuntansi ada beberapa yang bekerja di Big Four gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana mereka menggunakan AI namanya Clara. Mungkin bisa saya nggak tahu kedengeran apa enggak nih. The Lacuna CEO, Charles Callum, he agreed something not right and we need to investigate. Oh, does he think there's a risk? He's certainly concerned. He feels like sales growth in New Zealand may not be sustainable. Okay, well, I'll look into it and then I'll get Clara on it as well. Okay, great, sounds good. I'm heading into the office now, so I'll catch up with you when I'm in. Okay, I'll see you later. Hello, Hitesh. How are you today? It's about to get very busy, Clara. Okay, so we need to do an analysis on the risk you flagged overnight on Lacuna's New Zealand subsidiary. So can we pull this data together, please, so that I can assess and make a file of it? Okay, so let's start with financial and employee data, brand and market metrics. Then benchmark against the wider group's data? Well, yes, and peer companies. Clara, can we just expand on these figures here, please? So this seems to suggest that there's a fraud underway and that they're misrepresenting sales in New Zealand. I think we need to move this in. I'll set up a meeting with Charles and Lucy. So, as you can see, sales have grown 20% in a stable market.
customer dissatisfaction is a growing social media trend, and people attrition is up 40%, particularly in finance and customer support. Yeah, it doesn't look good. I'll need to notify the board. But please go ahead and organize a deeper dive as part of the ongoing work. Will do. We need to assess the situation on the ground. I'm going to send in our fleet of drones to review activity. And Charles, I'll need to conduct interviews with key executives. I'll arrange that now. And thank you. Okay, so I'll get on to those interviews. But Clara, once they're done, can you review the data and drone footage overnight? Of course. Hitesh, can you reach out to Laura Schmidt, our fraud specialist, and get her to help identifying the extent of the fraud and who else may be involved? Clara, can you review all communications, emails, instant messages, any relevant documentation, and pass it on to Laura as soon as it's done? Uploading data now. Let's catch up in the morning once Clara's processed the information. Okay, no problem. See you then. Morning. Morning, what have you found? Well, our drones can see that inventory isn't correlating with the claimed customer orders. So sales have been booked, then fraudulently reversed to bolster performance. And Clara, there are signs that it isn't just the sales teams that are involved when the fraud occurs. Is that correct? Yes, consistent leaving times, coded email language, and how they behaved in their interviews. There are clear correlations. We have a significant fraud. We'll get in touch with Charles. This could be a big exposure for the company. Well, at least the board can practically deal with it now. And Clara, can you model the financial implications to give Lacuna a prediction as to where this leads them? Of course. Uploading data now. So, in conclusion, without additional capital, our team predicts the New Zealand business would not be a going concern, particularly now as it has a bank covenant issue. Okay. Lots to think about. Thank you, Lucy. Hitesh, for identifying this population. Baik, jadi tadi itu fraud ditemukan bukan lagi auditor datang ke area, tetapi Clara provide data, lalu kemudian mereka meeting dengan klien dan fraud itu ditemukan atau kecurangan itu ditemukan. Bagaimana data itu kemudian menjadi sangat penting. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa aset gitu ya, aset is no longer physical anymore gitu ya, sorry gitu. Tapi aset itu data itu adalah aset gitu. Nah itu kira-kira itu saja Pak. Saya mungkin kalau ada pertanyaan diskusi, silahkan welcome. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Matur nuwun. Oke, terima kasih banyak Bu Novita. Nah itu teman-teman, saya juga baru tahu ya, ternyata setelah sekian lama saya belajar akuntansi, ternyata sekarang perkembangannya drastis ya Bu, sangat berbeda dengan zaman masih kuliah dulu. Nah sangat menarik. Nah oke, baik teman-teman, bagi teman-teman nih yang tertarik tadi dan mau bertanya lebih dalam tentang akuntansi yang dijabarkan oleh Ibu Novita, silakan boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat boleh, atau Bapak Ibu guru yang mau bertanya juga boleh ya Bu ya? Boleh. Iya, boleh silahkan. Pokoknya saya ingin welcome. Ya. Saya komen saja, ini sangat menarik dan benar-benar out of the box ya untuk tataran pendidikan jenjang menengah terutama SMA ya gitu. Saya tidak tahu persis kalau teman-teman di jenjang yang sama, terutama untuk yang vokasional yang SMK, apakah sudah mempersiapkan ini? Sudah sampai sejauh ini. Ini bukan shifting lagi menurut saya, ini udah revolusi kalau seperti ini gitu. Quantum leap gitu ya. Udah revolusi sama evolusi kan beda ya. Evolusi kan perubahan pelan kayak Darwin teorinya gitu kan. Ini revolusi gitu. Benar perubahan drastis yang dipaksa untuk cepat gitu, karena memang di luar sana, di luar rumah kita, di luar sekolah kita, di luar pagar kampus kita, ternyata praktisinya, praktek pengolahan datanya sudah sangat amazing seperti itu ya. Di tataran manusia sudah sampai secerdas itu di sana dengan bantuan artificial intelligence itu tadi. Maka ini benar-benar kalau menurut saya ini suatu tamparan yang sangat keras gitu ya. Ayo wake up, ayo bangun, ternyata nggak bisa seperti ini terus ya pendidikan Indonesia gitu. Betul. Oke,
itu komen saya. Jadi sangat terima kasih Ibu Dewi gitu ya, Bu Novita ya. Untuk saya kembalikan ke teman-teman, barangkali ada yang merasakan apa yang saya rasakan untuk memberi komen atau bertanya lebih gitu. Karena ada banyak fakta bahwa wah ini banyak spot-spot pekerjaan yang akan hilang nih kalau pekerjaan itu sifatnya tradisional gitu. Betul. Ya. Ini gimana nih? Silakan teman-teman ya. Iya. Iya, makanya tuh sekarang bergerak kalau mendengar berita itu mereka beralih ke sosial. Sosial itu jadi petani, Pak. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih ketika kita tidak mau mengikuti derasnya teknologi informasi. Jadi masih kembali lagi ke desa. Nah, desa ini menjadi hal yang sangat sekarang modal yang luar biasa membangun desa ini. Jadi semua kembali ke desa. Jangan juga dikira desa itu terbelakang loh ya. Wah, desa itu sekarang BUMDes-nya, BUMN desanya itu juga luar biasa menggunakan teknologi informasi. Gitu. Iya, betul. Iya. Bahkan di tataran pemerintahan terkecil saja sudah mulai memberlakukan seperti itu, dan saya memang juga mendengar di beberapa lokasi di Yogyakarta memang ada beberapa desa-desa yang basically udah internet gitu ya untuk pengolahan data, untuk informasi gitu. Seperti itu. Saya juga mendengar seperti itu. Oke, amazing sekali gitu. Amazing gitu. Luar biasa. Iya. Saya sangat tertarik dengan istilah dark accounting tadi sebenarnya. Itu ada sisi gelap. Di internet ada yang namanya dark internet gitu ya, ada sisi gelap. Ini ada dark accounting nih gitu. Apakah Ibu bisa kasih penjelasan lebih real untuk kami, untuk teman-teman yang jenjang SMA gitu? Iya. Nah, konsekuensi dari setiap teknologi itu adalah kecurangan. Gitu. Jadi orang curang itu udah, kalau dulu kita mau ngerampok sesuatu itu kan kelihatan fisiknya. Gitu ya, kelihatan fisiknya. Sekarang sudah tidak begitu. Jadi beberapa bank itu kehilangan uang tiba-tiba, loh kok nol? Gitu. Karena orang bisa melakukan itu. Nah, makanya kenapa di akuntansi, di prodi akuntansi itu yang paling kami harus punya integritas. Karena begitu kita masuk ke dalam blockchain pun itu mudah untuk walaupun itu sulit ya, karena change to change itu dengan enkripsi gitu. Tetapi kalau orangnya itu berkolaborasi itu masif, dampaknya itu sangat besar, kerugian dan kerusakannya. Makanya dark accounting-nya itu profesi akuntansi itu menjadi luar biasa. Jadi G20 itu salah satu high principle levelnya kemarin yang disepakati di working group yang anti corruption itu, Pak. Itu karena kami dekat dengan KPK kemarin diupdate, itu adalah profesi audit. Akuntan itu menjadi yang paling depan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan yang disebabkan oleh perubahan-perubahan ini. Jadi kalau akuntannya tidak berintegritas atau akuntannya tidak berkompeten, nah itu kemudian kita tidak akan bisa mengembangkan ini. Karena gini, accounting karbon itu judgment. Jadi kalau ada nanti kesempatan untuk belajar akuntansi, accounting karbon itu judgment. Judgment itu nggak bisa 1 tambah 1 gitu. Nah itu judgment. Jadi nanti kalau orangnya yang melakukan ini, penghitungan karbonnya ini tidak punya integrated, nah itu nanti konsekuensinya panjang karena itu akan dikenai pajak negaranya nanti kurang, kemudian laporan keuangannya itu menjadi overstated, misalnya begitu, yang pengguna laporan keuangan itu menjadi mislead atau tersesat. Nah kan karena datanya itu bukan lagi data-data yang berwujud itu loh Pak. Iya, betul sekali. Nah, betul, itu tergantung dari orang. Masuk akal, betul sekali. Iya, jadi ini ibaratnya adalah gambarannya adalah seorang operator yang dia pegang data dan dia sangat punya kemungkinan untuk memanipulasi data itu gitu ya berarti ya. Iya. Jadi laporan keuangan profit itu bukan masalah uangnya ada apa enggak. Gitu. Karena itu judgment. Nanti ada. Jadi misalnya saya punya karbon lalu kemudian saya bisa efisien. Misalnya saya target karbon saya 100. Lalu saya dihitung saya bisa efisien.
Jadi saya cuma menghabiskan menggunakan itu 70. Nah, 30 gap itu saya bisa jual. 30 itu nah ini accounting yang baru. 30 itu saya bisa jual ke industri yang butuh banyak karbon. Nah, ketika misalnya Mbak Nana industri mau beli karbon 30 tadi dari saya gitu ya, supaya dia target 130, misalnya dia targetnya 150 gitu ya. Lalu dia sudah menghabiskan 120, maka dia butuh 30 supaya 50-nya itu. Dia ngambil dari saya, beli. Itu ada jurnalnya sendiri menghitung. Lalu kemudian setelah dia beli, dia beli kan 30. Nah, dalam prosesnya dia bisa irit yang digunakan cuma 10. Nah, itu dia akan mengakui di OCI, other comprehensive income. Nah, itu tapi kan nggak kelihatan, Pak. Iya kan? Lalu itu menjadi komponen yang di laporan keuangan diakui bahwa perusahaan ini punya performance yang tinggi. Karena bisa menghemat emisi karbon tadi. Iya, gitu ya. Iya. Nah, itu kalau orangnya yang akuntansinya itu kemudian tidak punya komitmen untuk jujur dan yang lain-lain, ya rusak Pak laporan keuangannya, berantakan. Yang pakai itu nanti salah semua. Menarik. Nah, itu hanya satu Pak. Nah, itu green accounting Pak. Sekarang ya, baru itu. Ini saya ngambil teman-teman ya, ini sambil bercerita ya, nanti bisa teman-teman dalam acara sesi TikTokan ini gitu ya, teman-teman ada ternyut gitu di kepala. Jadi misalnya perbankan tadi ya, kita ngomong perbankan bahwa perbankan itu punya ATM banyak gitu ya. Bank BCA itu punya ATM banyak seluruh Indonesia, mencapai ribuan. Nah, ATM-nya kan nyala tuh 24 jam. 24 jam. Nyalanya kan dari listrik ya, teman-teman ya. Listrik di Indonesia itu belum pakai tenaga surya, tetapi masih pakai diesel ya, pakai energi minyak gitu ya. Jadi listrik di Indonesia itu masih dihasilkan dari energi minyak untuk menggerakkan generatornya. Minyak yang dibakar untuk menghasilkan listrik itu menghasilkan emisi kan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi perbankan itu makan banyak listrik, menghasilkan banyak polusi gitu ya dari si itu. Nah, itu kemudian misalnya ATM-nya dihilangkan. Diganti dengan cara lain gitu ya betul. Wah, berarti perbankan bisa menghemat banyak energi gitu ya. Itu sebenarnya gambarannya ya, teman-teman ya. Gitu. Betul. Oke, teman-teman silakan dari para siswa, para penunggu kelas atau PIC kelas bisa mendorong para siswanya untuk aktif bertanya. Silakan. Mantap sekali Bu, luar biasa. Banyak Pak, nanti masih banyak ceritanya ini. Oh iya, kalau akuntansinya tuh serem ini. Wow. Oke, baik teman-teman, kelas 11 nih ya. Jadi kelas 11 tahun depan akan lulus SMA dan mulai kuliah, jadi harus bisa mulai belajar untuk bagaimana berpikir kritik gitu ya. Ya, jadi bagaimana teman-teman memiliki critical thinking yang oke nih, teman-teman bisa mulai aktif bertanya. Karena nanti saat kuliah pasti berbeda ya Bu ya dengan pembelajaran SMA ya. Iya, diskusi. Jadi benar, saatnya diskusi, teman-teman bisa belajar di sini. Nah, monggo teman-teman silakan yang tertarik tadi ini akuntansi, green accounting itu apa Ibu gitu ya. Teman-teman bisa mulai bertanya gitu ya, biar setidaknya menambah wawasan dan pengetahuan kita akan hal-hal baru yang ternyata itu ada di dunia-dunia di luar kita gitu ya. Monggo teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand ataupun langsung di kolom chat mengetik pertanyaannya. Silakan teman-teman. Ini kalem-kalem ya Pak. Ini kayak mahasiswa nih kalau saya ngajar sih, yang bertanya cuma itu aja gitu mahasiswa. Oke, silakan 11 IPA, 11 IPS. Silakan boleh. Ya, nggak usah khawatir dengan takut salah pertanyaan ya. Iya, nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam bertanya, karena apa yang Anda pahami di jajaran di tataran umur Anda tentu mungkin gapnya agak jauh dengan yang Ibu Novi, mohon maaf sampaikan, Novita, tapi oke, Ibu Novita ya.
Tapi nggak apa-apa, sekedar di tataran Anda untuk seputar akuntansi seperti itu, silahkan. Seputar teknologi yang mengiringi akuntansi itu, silahkan Anda bisa bertanya di situ. 11, silahkan. Apalagi anak-anak IPS ya Bu ya, yang sudah mendapatkan mata pelajaran akuntansi nih kan di sekolah. Jadi kalau bisa. Di SMA kami memang akuntansi baru nanti muncul di kelas 12, Bu. Ya. Gitu, baik. Jadi untuk 10-11 kami baru pure ekonomi, masih pure asli ekonomi. Kemudian di kelas 12 baru nanti kami kenalkan dengan akuntansi. Itu pun benar yang disampaikan Bu Novita tadi bahwa benar-benar masih klinikal. Benar-benar masih klinikal. Jadi ini hari ini benar sesuatu yang sangat revolusioner gitu. Pengetahuan yang benar-benar baru, revolusioner, fresh banget gitu. Bagus Pak, itu karena anak-anak sekarang sudah mulai ada belajar programming dan apa itu bisa dikeluarkan di ekskulnya SMA. Karena itu nanti menjadi pondasi yang baik ketika belajar data analytics. Betul sekali. Iya. Bagus kami itu. Memang memfasilitasi ada beberapa ekskul kami. Nanti kalau ini kondisi sudah mulai makin melandai, makin aman. Beberapa ekskul memang kami istilahnya shifting ya, berarti digeser ke yang berbau-bau pengolahan data dan teknologi seperti itu. Memang banyak yang kami geserkan ke sana. Iya, itu harusnya bagus. Harus ke sana memang karena kebutuhan. Oke, teman-teman 11, silakan. Ya. Oke, ayo teman-teman. Atau Bu Novita, Bu, ada yang mau di-sharingkan lagi ke teman-teman? Ditanyakan aja apa saja boleh, karena mahasiswa-mahasiswa yang baru itu juga kadang kalau pindah dari SMA kemudian kuliah itu juga banyak yang belum tahu gitu. Apa sih yang kita hadapi. Nah, karena ini tadi gapnya ini jadi bagus sekali ini kalau ada kesempatan tuh bicara dengan SMA begitu supaya kita punya kolaborasi yang baik gitu ya. Meskipun mungkin bukan kuliah di UKDW, tetapi informasi ini kan kemudian bisa mempersiapkan anak-anak untuk tahu seperti ini yang ke depannya gitu. Oke. Nah Bu, aku mau ini sedikit nih menyimpang dari materi ya. Kan tadi di akuntansi ada 4 kelompok studi yang sangat menarik ya. Jadi kan kalau dari kami kan baru tahunya 3 tuh Bu. Baru tahunya ada pajak, audit, dan akuntansi keuangan. Ternyata ada yang baru nih. Sektor publik gitu ya. Nah Bu, apakah semua kelompok studi ini itu mereka selalu diskusi ataupun mungkin mereka apakah ada diberikan materi-materi yang tidak ada di kelas? Oh iya. Gitu. Iya, mereka punya program tahunan dan semuanya itu bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka itu punya tim-tim riset, kemudian pengabdian masyarakat dan proyek-proyek. Nah, jadi kalau ada apa-apa itu kelompok studi itu bahkan mereka jauh bekerja secara profesional dan itu luar biasa. Kami juga magang Pak Cahyo, ada kemarin diminta di Yakum di 12 rumah sakit karena ini kan sektor health itu luar biasa dan kebetulan ketika kami menembus ke Yakum mereka welcome. Nah, kami mau mengembangkan juga dengan akuntansi rumah sakit karena waktu pandemi itu kan yang tidak bergeming kan kesehatan ya. Kesehatan iya. Dan justru mereka yang yang mendapatkan tapi akuntansi kita nggak belajar itu tentang akuntansi rumah sakit. Akuntansi rumah sakit ya. Iya, dan itu luar biasa menarik juga. Makanya kemarin kami benar-benar sudah 2 kali ini kami menghitung unit cost-nya rumah sakit, kemudian kami mendevelop macam-macam dan mahasiswa yang terjun ke sana pilihan gitu. Jadi kami tes gitu. Ada 7 sampai kemarin 15 mahasiswa yang terjun ke rumah sakit itu. Iya. Jadi bagus ya ini. Jadi intinya berbeda ya Bu ya, akuntansi rumah sakit dengan akuntansi sektor yang lain. Jadi setiap sektor, setiap field itu memiliki karakteristik akuntansinya masing-masing. Apakah demikian? Iya, dan itu nggak dipelajari di kurikulum. Jadi kurikulum akuntansi yang general itu hanya mempelajari akuntansi keuangan yang tadi saya sebutkan. Kalau di SMA hanya apa? Perusahaan jasa, perusahaan dagang, it's all. Iya. Dan kami belajar manufaktur di advance, intermediate dan advance kami belajar. Tapi berorientasi non laba itu nggak disentuh.
Sementara berorientasi non-laba itu yang membuat hidup perekonomian Indonesia. UMKM itu luar biasa, itu yang membuat hidup Indonesia itu karena kita punya banyak UMKM. Gitu. Nah, itu yang menjadi, kita melihat ada opportunity di situ untuk pekerjaan-pekerjaan akuntan ke depan. Lalu kemudian akan ada sekian banyak, kami kan ada beberapa teman itu dari yang pengurus-pengurus di kesehatan, dokter-dokter itu, akan ada berapa banyak rumah sakit dibangun, Pak. Nah, itu juga lahan. Makanya kami mau, makanya kami ingin melihat bisnis proses rumah sakit itu seperti apa supaya kami bisa mendevelop itu tadi kurikulum akuntansi rumah sakit. Jadi kami bisa leading di sana, gitu. Pokoknya kita harus melihat ada tantangan atau kesulitan. Kita nggak pernah melihat kesulitan as a kesulitan, gitu ya, as a challenge, gitu. Jadi kita melihat itu, kita harus melihat gitu kan. Menarik ya Bu ya. Jadi ternyata di realnya, karena kan kelompok studi ini pasti nanti realnya ya Bu ya. Kalau di kelas kan kurikulum kita belajar teori, di kelompok studi itu ada realnya, teman-teman akan melihat kasus-kasus apa nih yang ada di Indonesia. Dan yang bergabung di kelompok studi itu biasanya jadi ujian pendadaran, lalu kemudian nunggu wisuda, itu belum wisuda udah kerja, Pak. Iya, yang join di kelompok studi karena mereka jadi matang, gitu. Karena mereka emang bekerja dengan para praktisi tadi, gitu ya. Bisa, gitu kan? Tapi di kelompok studinya itu juga mereka diajar untuk jadi dosen-dosen pembimbingnya itu mengajar mahasiswa yang join di kelompok studi itu bekerja secara profesional, gitu. Jadi itu memang kalau udah masuk kelompok studi biasanya, Bu, saya udah kerja di kantor ini, Bu, saya udah kerja di Samsung, Bu, saya udah kerja Poltron. Mantap. Ya karena kelompok studinya tadi ya yang lebih bisa untuk mencarikan channel seperti itu, gitu ya. Iya, dan mereka jadi anak-anak yang kayak matang gitu. Tapi memang ada ya, ada mahasiswa yang masuk ke KS, ada mahasiswa yang memutuskan tidak mau masuk ke KS. Memang ada. Ya ada, karena lelah Pak di KS itu. Lelah karena kegiatan itu nggak berhenti, Mbak Nana. Kegiatan nggak berhenti. Hari ini kita mengadakan webinar ini, besok diskusi dengan jaringan ini, besok lagi pengabdian di mana, besok lagi pendampingan pajak di mana, besok lagi audit di mana, besok lagi, gitu terus Pak. Jadi mahasiswa itu yang malas-malas, yang pengen sukanya tidur, nggak mau. Iya, makanya saya selalu bilang, kamu mau bersakit-sakit dahulu bersenang-senang, kemudian pekerjaan mencari kamu, atau kamu bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian kamu mencari pekerjaan. Nah itu pilihan, saya bilang gitu. Ya itu. That's the point ya teman-teman ya, 11 IPA 11 IPS ya. Kita punya kalimat mutiara bagus nih dari Bu Novita ya. Tapi senada yang kami sampaikan juga di sekolah bahwa filosofinya orang hidup itu seperti itu gitu. Filosofinya seperti itu. Kalau kita selalu makan yang manis-manis terus manis-manis, enak-enak terus ya diabetes pasti. Gitu kan. Udah gitu aja. Nah, tapi kalau kita bisa mengemix ya bahwa seluruh proses kehidupan apalagi 3 tahun di SMA dalam waktu yang sangat cepat itu kita imbangi dengan ya masa SMA yang konon katanya masa yang penuh keceriaan, penuh kegembiraan, ya kita mix dengan segala kesulitannya gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan di kesempatan ini saya juga menguatkan pernyataan Bu Novita aja bahwa jangan sampai pandemi yang seperti ini membuat teman-teman mager di rumah dan kemudian besok diminta untuk PTM datang ke sekolah menjadikan teman-teman menjadi berat hati gitu ya. Karena memang segala sesuatu yang Anda hadapi, baik itu seneng maupun baik itu sulit di selama 3 tahun di SMA itu bagian dari historis Anda untuk menentukan nanti Anda itu akan jadi pribadi seperti apa. Tapi benar yang dikatakan Bu Novita tadi bahwa hidup itu pilihan gitu ya Bu Novita ya. Hidup itu pilihan. Anda mau memulainya dari yang penuh perjuangan dulu tetapi nanti enak di belakang atau Anda mau milih bergerak dari mager dulu, tapi nanti sulit di belakang gitu. Itu it's the choice ya. Itu benar-benar pilihan kita, gitu ya, teman-teman ya. Iya, kata teman saya Bu,
dan Pak Cahyo, pilihanmu menentukan masa depanmu. Iya. Begitu. Ya. Kalau itu pilihan apa Mbak? Pilihan jodoh Mbak Nana. Oke, sekali lagi kesempatan terakhir buat teman-teman 11 IPA, 11 IPS ya di detik-detik terakhir. Adakah pertanyaan gitu? Mau dikasih hadiah katanya? Oh iya. Iya benar. Tanya apa aja boleh loh, nggak ada. Boleh. Anything ya, tidak hanya dari akuntansi, anything ya. Ya boleh. Bu Jogja Malioboro-nya kayak apa sekarang boleh nanya? Boleh. Kemarin saya habis masuk rumah hantu Pak, ada rumah hantu. Oh ada spot nggak di sana ya, rumah hantu yang ya? Viral itu. Oh iya. Silakan teman-teman di detik terakhir. Ini ada Cynthia Angelica Vincent. Nah, ini ada Bu satu nih Bu. Oh iya. Yang bertanya di kolom chat dari Putri Ana Lestari. Dalam kuliah jurusan akuntansi mengajarkan tentang proyek apa? Materinya susah apa gampang? Monggo Bu Novita. Oke. Ini tuh tipikal anak muda ini ya. Karena apa? Akuntansi yang terbayang di sini udah angka duluan Bu. Iya. Tipikal anak muda itu selalu pertama itu seperti Pak Cahyo tadi sampaikan, apakah ada yang tidak join di kelompok studi itu karena sulit apa nggak sulit gitu. Jadi kalau nggak sulit itu dipilih. Tapi kalau sulit itu nanti dipikirin lagi untuk keputusan. Nanti entah keputusannya itu masuk atau nggak masuk gitu. Nah ini sama kalau siapa Ana ya, salam kenal ya Ana Putri Ana Lestari. Oh Putri ya, salam kenal. Pertanyaan ini tidak apa-apa. Ini bukan hanya teman-teman SMA, tapi teman-teman kuliah itu juga sepertinya lebih suka yang gampang daripada yang sulit. Tapi saya begini. Kita itu kalau ke depan seperti paparan tadi yang saya sampaikan, itu kira-kira ke depan itu akan sulit apa mudah? Itu dijawab dulu. Jadi apa yang saya sampaikan tentang in the future profession itu akan sulit ataukah akan mudah? Kalau jawabannya sulit, ya lebih baik kita sekarang menempa diri kita untuk mempersiapkan yang sulit. Daripada kalau kita itu mempermudah diri kita, kemudian itu nggak akan berguna ketika kita menghadapi yang sulit. Makanya itu kenapa saya mengatakan mahasiswa yang masuk di kelompok studi itu nggak cari pekerjaan relatif, tapi dicari pekerjaan karena di kelompok studi itu mereka sudah sulit. Dalam pikiran yang tadi ya, pekerjaannya terus mereka dituntut untuk begini, nulis juga betul, berkomunikasi betul, di akuntansi paham segala macam. Begitu mereka lulus, mereka udah siap. Oh biasa, saya udah di kelompok studi udah begitu, gitu. Tapi kalau yang tidak, itu beberapa datang ke saya, Bu, saya sebaiknya kerja apa? Loh, kamu mau kerja kok tanya saya? Jujur itu Pak Cahyo. Jadi kalau di KS nggak ada bertanya begitu mahasiswa, karena begitu masuk KS dia tahu ke depan dia mau apa, gitu. Tapi kalau yang belum, nah ini tadi yang proyek sulit, nggak ada yang sulit, Putri Ana, gitu ya. Jadi nggak ada yang sulit, ya. Dan kita lebih baik mempersiapkan, karena kalau di saya tuh sukanya baca firman yang anak-anak gampang. Kita itu bukan anak-anak gampang, di ayat Alkitab tuh ada begitu. Jadi saya tuh sering bilang sama mahasiswa saya, kamu mau jadi anak-anak gampang sana, nggak ada di firman Tuhan loh, saya bilang. Karena rata-rata mahasiswa kami tuh religius Pak, ke gereja rajin gitu. Dan kita di Alkitab aja dibilang, saya menghajar kamu untuk tidak menjadi anak-anak gampang. Konteks Alkitab, lalu di kehidupan nyata, kenapa kita menghindari hajaran-hajaran untuk menjadi anak-anak yang tidak gampang dan tidak gampangan. Nah itu yang prinsip. Jadi kalau saya bilang, Putri Ana, sepanjang kita belajar itu tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Ya, jadi harusnya tahu. Tapi kenapa orang itu menjadi nggak tahu? Karena kita itu meremehkan diri kita sendiri. Coba perhatikan. You underestimate yourself. Dengan mengatakan bahwa saya nggak bisa, Bu, saya bodoh, Pak. Itu underestimate. Karena tidak ada orang sebenarnya yang dilahirkan itu bodoh. Yang ada itu adalah dia punya kemauan, ya, untuk, karena saya punya banyak cerita Pak kalau ngadepin mahasiswa yang anak-anak Indonesia Timur,
Anak-anak ya. Indonesia Timur Ya. baca aja itu nggak jelas, Pak. Itu bimbingan skripsi saya. Saya membimbing itu. Dan saya katakan, dia nangis, saya tuh goblok ya Bu, perempuan ini. Gini skripsi. Itu akhirnya saya bisa menghantarkan dengan saya mengatakan itu dan mendampingi dia. Skripsinya A dan dia jadi PNS. Oh. Iya. Ya. Jadi saya sangat percaya nggak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah you underestimate yourself. Jadi ciptaan Tuhan ini, kita ini ciptaan Tuhan, kalian meremehkan ciptaan Tuhan, yaitu apa? Diri kalian. Nah, itu yang harus tahu gitu ya. Oke, semangat, nggak ada. Proyeknya banyak banget gitu ya. Banyak sekali. Ada join di kantor akuntan, kerja di kantor akuntan, ada join di perusahaan-perusahaan. Lalu ini semester depan kami buka magang-magang di KPK. Di KPK dan beberapa lembaga-lembaga karena butuh itu Pak, forensik Pak. Mereka butuh untuk investigasi forensik. Jadi kami mau join karena UKDW punya IT, prodi TI ya. Nah, kami mau join dengan TI. Jadi akuntansi dan TI itu diminta untuk Jadi magang. kolaborasi judulnya ini ya. Iya itu. Ya. Nah, kolaborasi betul sekali. Oke, ada lagi? Ada Pak, Mantap dari Corina sekali. Sitorus, raise hand. Silakan Corin. Corina. Iya, ini selamat Ibu Guru. pagi, Oh, Ibu Guru ya. Pagi Bu. Maaf. Selamat pagi Ibu. Ibu, selama menyimak hari ini webinar dari Ibu ini sepertinya murid-murid itu kayak overthinking mungkin ya Bu ya, karena takut ya? Iya, takut. Saya pun takut Bu jadinya. Oh, jangan. Ya boleh. Baru Terus pertama untuk soalnya. yang QR Bu, saya tertarik sama QR yang akan diterapkan di Ibu Kota Baru nanti. Apakah itu untuk program Itu untuk transfer, hanya untuk transfer, kan kalau misalnya QRIS, yang program QRIS dari Bank Indonesia kan itu untuk pembayaran. Apakah QR yang akan diterapkan nanti itu untuk hanya pembayaran di Ibu Kota Baru, ataukah metode untuk pengambilan uang? Secara kan itu QR, tidak bisa kita mengambil uang secara langsung. Dengan tujuan tadi green accounting, dengan peniadaan mesin ATM. Terima kasih Bu. Makanya tadi ini fresh graduate Bu, jadi memang masih berbau mahasiswa gitu ya. Jadi pertanyaannya oke, silahkan Bu. Ya. Tadi saya mengatakan di awal kalau belum pernah mendengar ini pasti akan agak ada was-was itu wajar biasa. Itu pertama kali kami 1,5 tahun yang lalu sebelum kampus Merdeka itu semua mahasiswa ciut gitu ya. Dosen-dosen senior ciut Bu. Karena apa? Aduh, saya harus ngejar kayak apa ini, nggak bisa gitu. Itu ciut. Saya harus mendampingi mahasiswa seperti apa, kemampuan teknologi ini saya nggak bisa lagi belajar begitu. Itu jujur, ciut gitu. Tapi lama-lama kita kondisikan lingkungan itu. Jadi kita mulai webinar-webinar yang update informasi, jadi membiasakan. Jadi 1,5 tahun ini kami sudah biasa mendengar ini, dan anak-anak itu kemudian bersatu padu gitu untuk mengupdate dirinya. Dan itu bukan kemudian kami nggak melihat itu sebagai ketakutan ya, enggak. Karena kami percaya bahwa kalau kami persiapan yang baik, itu akan membawa di masa depan tuh juga kebaikan. Jadi anak-anak juga tahu itu. Bu, kami do the best. Selalu mereka begitu, do the best. Iya, nggak usah khawatir. Nah, itulah kelompok studi itu saling membantu, Bu. Jadi disitulah kami diskusi, kami menggodok sesuatu, bertukar pikiran, mahasiswanya solid semua. Nah, itu yang, jadi alumni itu kalau ada lowongan, itu langsung bilang, Bu, lowongan sini. Nah, karena yang bekerja udah bagus-bagus, jadi kalau ada rekom dari alumni, itu bisa langsung. Bisa masuk. Iya, ini di kantor akuntan itu udah banyak banget itu, karena kami beberapa ada di kantor akuntan. Dan di perusahaan-perusahaan, itu selalu mencari. Dan biasanya, jadi saya itu kadang bukan, saya nggak pernah kekurangan informasi lowongan. gitu. Tapi, ini loh Pak, bukan pekerjaan sulit dicari. Ya, kita nggak sulit sebenarnya cari pekerjaan, tapi pekerjaan tuh yang sulit cari orang, Pak. Karena banyak yang nggak capable. Itu IP-nya tuh 3,8 Bu. IP-nya 4 Bu, 3,5 tahun. Begitu di interview, ngomong itu interviewernya sama saya, Bu,
Maaf ya Bu, ini anak IP-nya 3,8, 3,5 tahun, tapi diajak ngomong, nggak bisa Bu. Kemampuannya dia tentang akuntansi juga enggak. Nah itu yang saya bilang, menghafal. Jadi sekarang menghafal itu nggak berguna. Critical thinking. Betul. Jadi itu nggak kepake. Justru IP-nya yang biasa-biasa aja, misalnya 2,75, 3,2, itu kepake, tangguh. Anaknya bisa berargumentasi. Anaknya bisa berpikir secara kritis. Logical thinking-nya jalan. Ya itu yang dipakai di dunia pekerjaan sekarang. Gitu. Nah itu yang tadi. Nah tentang bank itu Bu, nanti semuanya akan pakai QR Bu. QR Bu. Iya. Jadi orang-orang tua ini kayak ibu saya ini udah sepuh ini, aku piye katanya. Aku nggak ngerti loh katanya gitu. Udah gampang nanti kalau udah kita tinggal gini. Iya karena itu tadi. Hampir semuanya nanti kita pakai. Karena saya tahun 2017 saya pergi ke Tiongkok itu di pasar tradisional, di pasar tradisional. Pasar tradisional. Hanya kelihatan kalau itu wisatawan atau orang lokal. Karena apa? Kami mengeluarkan uang. Semuanya sudah pakai QR di pasar tradisional itu. Saya bilang, loh orang bayar gitu. Itu 2017. Jadi itu yang akan dilakukan semua hampir. Pedagang-pedagang asongan semua itu nanti kita bayarnya pakai QR. Jadi ya mesti mempersiapkan itu. Makanya saya bilang di perbankan yang dibutuhkan itu adalah data analytics yang dari kita kemampuan untuk itu. Jadi beberapa mahasiswa ini sudah kami minta untuk jangan menghindari mata kuliah yang berkaitan dengan komputer akuntansi. Ya, betul. Teknologinya. Iya. Jadi gambarannya memang ke depan kalau kita bicara uang tidak lagi bicara tentang kartal atau giral, tapi hanya sebatas nominal yang itu nempel di dalam akun kita gitu ya. Iya, betul. Nah itu yang mesti ini Bu. Jadi kalau di kelas saya tuh support, saya menyarankannya banyak kasih kasus siswa. Banyak kasih kasus. Ya. Kasus dikasih, nanti kita bisa melihat ini logical thinkingnya jalan apa enggak. Lalu kemudian kita akan diskusi berat habis-habisan di situ. Nah anak biasanya akan terbiasa. Begitu lingkungannya dia kasus dan membuat dia untuk berpikir, dia akan terbiasa. Nah, membiasakannya itu yang paling penting, Pak. Karena kalau kita mau apalan, kita kalah sama robot. Robot lebih pinter. Robot lebih pinter, nggak bisa salah, nggak pernah sakit. Ya. Jadi jangan diajarin apalah, logical thinkingnya yang harus dikembangkan. Karena memang ke depan manusia itu adalah decision maker-nya ya. Jadi, itu nggak tergantikan. Mereka itu ya Google ya artificial intelligence itu hanya mereka menyajikan data saja gitu ya. Dan kita yang mutusin. Iya, gitu. Mau diapain ini data? Ya. Kalau kemampuan memutuskan kita itu tidak diasah dari logical thinking, critical thinking, nggak terbiasa. Otak kita nggak dibiasakan bekerja keras untuk kritis, nggak dibiasakan kerja keras untuk mikir logik ya. Hanya jadi follower terus gitu ya nanti manusia gitu ya kita ya gitu ya. Iya, gitu Pak nanti. Oke, sip. Ada lagi? Anak cepat. Ada lagi satu Pak. Kayak dari Ibu Guru juga ya, dari Ibu Jupita. Oh ini siswa Bu. Ini siswa. Aduh salah lagi saya. Oke, dari Jupita, Bu Novita, seandainya terjadi di dunia digital semakin meningkat, ada masa yang kehilangan pekerjaan digantikan oleh digital. Ya. Persiapannya apa nih untuk generasi yang masa kini menghadapi dunia pekerjaan digital di masa yang akan datang? Wow. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, kami menyadari bahwa digitalisasi itu juga tidak sepenuhnya baik gitu ya. Jadi kita harus balance kan. Karena apa? Banyak sekali manusia yang kehilangan dirinya ketika transformasi digital itu kemudian mengambil alih. Sehingga kami ada satu mata kuliah di Prodi Akuntansi itu filsafat ekonomi.
Nah, filsafat ekonomi ya. Jadi ada dari dosen dari filsafat Dria Karya yang mengajar tentang bagaimana kita itu sebagai manusia itu membalanskan antara ini. Sebab kalau enggak kita nanti kehilangan diri kita, Pak. Karena apa-apa itu kan diukur dari itu tadi ya, karena kayak terburu-buru, kemudian saya harus begini, kalau nggak gini nanti saya nggak hidup, segala macam gitu ya, saya nggak akan dapat pekerjaan. Filsafat ekonomi itu kemudian melengkapi profesi akuntansi, membalanskan, karena kita belajar mulai dari awal. Supaya jadi manusia tetap manusiawi gitu ya. Betul. Dilawankan dengan digitalisasi yang banyak tadi gitu ya. Iya, iya. Nah, itu di filsafat ekonomi itu 14 kali pertemuan mahasiswa belajar critical thinking. Karena pertanyaan-pertanyaan itu apa itu ada, misalnya kayak gitu. Iya. Ya kan? Apa itu waktu? Lalu kemudian apa itu umur gitu kan. Jadi kita nggak lihat ke situ. Jadi itu kemudian yang akan membalanskan. Nah, untuk menghadapi pekerjaan digital di masa nanti, nah itu tadi kematangan itu. Jadi gini, saya punya anak SMP kelas 2 lalu mengatakan begini, ya, mengatakan, "Mami, aku kalau nggak mau sekolah boleh?" Gitu. Lalu saya mengatakan gini, "Boleh." Serius, saya bilang gitu. Terus dia bilang, karena orang sekolah itu untuk apa sih, Mami? Untuk cari pekerjaan. Pekerjaan untuk apa? Untuk cari uang. Dia begitu. Kalau aku bisa dapat uang tanpa sekolah, apa salahnya? Berarti aku nggak usah sekolah, karena metaverse itu. Ini nanti kemarin kami baru webinar tentang metaverse. Kalau tahu kemarin saya kasih infonya karena itu gratis. Nah, di metaverse itu orang nggak butuh apa-apa untuk bisa punya uang gitu. Nah, anak saya tuh kan suka sekali dengan teknologi. Makanya dia mengatakan, aku bisa dapat uang tanpa sekolah. Jadi kalau kebutuhan sekolah adalah cari uang, boleh nggak aku nggak sekolah? Lalu saya mengatakan begini, itu bergerak sekarang, sekolah itu bukan karena cari uang. Makanya Mami bilang, boleh kamu nggak sekolah, saya bilang gitu. Tapi sekolah itu untuk membangun berpikir kritismu, menghadapi dunia ini yang bergerak dengan sangat cepat. Saya bilang gitu, supaya kamu tidak kehilangan dirimu. Orang kalau sudah di depan komputer terus gitu ya, Pak, itu lama-lama hilang loh. Iya, betul. Lama-lama hilang karena kita nggak bersosialisasi. Nggak bersosialisasi. Iya. Nah, intinya saya sangat setuju dengan itu ya, cogito ergo sum ya. Jadi saya berpikir maka aku ada. Kan itulah aku ada. Tapi jadi sekarang udah ganti loh, Pak. Oh, udah ganti ya? Oh, enggak, sekarang udah ganti karena digital, transformasi digital. Saya bukan berpikir maka aku ada. Saya klik maka saya ada. Begitu nge-like itu kan saya ada tuh ya. Di medsos kan ngeklik, komen di medsos itu kan saya eksistensi itu bukan ditunjukkan dengan cara berpikir lagi gitu ya, bergeser ya, tapi dengan bagaimana nah itu harus filsafat itu, Pak. Harus filsafat itu. Oke, Bu Novita, tanpa mengurangi rasa hormat serta para siswa 11 IPA, 11 IPS yang sudah berpartisipasi, berpikir kritis ya, seperti sidang terbuka aja pagi hari ini. Ya, memang harus dikenalkan dengan cara atmosfer belajar seperti ini ya. Bu Nana, tanpa mengurangi rasa hormat, karena memang waktu jualah yang memisahkan. Nanti apabila ada kesempatan baik berikutnya, izinkan kami mengangsu kawruh lagi ya, jika ada info, ada sesuatu yang baru sekiranya itu fresh untuk kami, bolehlah kami diinfo, kami bisa berpartisipasi untuk ikut gitu ya. Demikian Bu Novita, terima kasih. Sampaikan salam kami, salam sehat, salam terima kasih kami untuk seluruh keluarga besar UKDW ya di Yogyakarta. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman 11 IPA, 11 IPS. Nah, silakan Bu Nana jika akan ditutup dalam doa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Cahyo dan teman-teman di SMA Putra Nirmala Cirebon, Bapak Ibu Guru dan juga Bu Novita. Terima kasih sekali, sangat menarik pembicaraan hari ini ya. Sampai 1,5 jam ya. Pembicaraan ya Mbak Nana, maaf. Nggak apa-apa.
Oke, dan untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi, saya ingatkan kembali untuk bisa mengisi link presensi di kolom chat. Dan terima kasih, semoga apa yang disampaikan oleh Bu Novita bisa membuka wawasan kita nih akan akuntansi ya pada khususnya ya untuk teman-teman di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita di pagi menjelang siang hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Saya akan pimpin secara Kristiani, teman-teman yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami bisa saling sharing tentang ilmu pengetahuan, dan kiranya apa yang disampaikan materi di pagi hari ini Tuhan bisa menjadi bekal ilmu untuk teman-teman di SMA Putra Nirmala Cirebon. Berkati kami, berkati apa yang akan kami kerjakan selanjutnya, kiranya pada pagi hari ini sampai nanti kami istirahat tidur malam, Engkau selalu menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. 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 Kita foto keluarga dulu yuk. Yuk, layar-layaran. Yuk, Pak Fatwa. Ya. Layar 1 silakan open cam dulu ya, semua open cam ya, semuanya open cam. Yuk, open cam dulu semuanya ya. Silakan. Iya, saya juga pengen lihat wajah-wajahnya. Ya, ya silakan open cam ya. Silakan. Jangan live dulu ya. Kita foto keluarga dulu ya. Yuk. Oke. Oke, Pak Cahyo hitung sampai 3 ya, nanti 3 kemudian diambil. Ada berapa layar Pak Fatwa? Just one. Hanya 1 layar. Oke, ya. Siap? 1. Open cam semuanya dulu. Ya. 2. Oke, tahan kameranya. 3. Ambil. Oke. Thank you Pak Fatwa. Thank you Bu Novita. Thank you Bu Nana. Matur nuwun. Yes, sami-sami. Dekat dalam. Ya.